Halo, selamat siang, Untuk Mbak. suaranya bisa jelas ya? Ya, untuk 10 menit pertama ke depan bisa mengaktifkan kameranya siapa saja yang mengikuti perkuliahan di minggu ini untuk mata kuliah metodologi penelitian. Ya, untuk tampilannya sudah berubah ya di layarnya. Sudah, Pak. Ya, jadi di minggu ini kita eh, ketemu lagi di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, pada minggu ini ada beberapa hal ya yang akan kita ceritakan atau diskusikan dalam hal membuat citasi atau melakukan eh, menulis reference, karena hal ini sering kali dilakukan ketika Anda membuat suatu laporan, laporan penelitian atau laporan ilmiah atau tugas akhir, skripsi, tesis maupun disertasi. Ada beberapa poin yang dilakukan ketika membuat referensi atau membuat daftar pustaka tersebut, supaya daftar pustaka ini bisa dijadikan acuan atau bisa dijadikan referensi yang baik ketika menuliskan atau membuat karya ilmiah.
Nah, di bagian ini ada tools atau ada software yang software ini sudah lama ya, sudah lama dipergunakan atau menggunakannya itu sudah umum atau sudah lama digunakan. Anda bisa mendownload atau menginstal software tersebut di laptop atau di PC. Yang bagian ini, kalau yang sudah pernah mencoba atau sudah melakukan, bisa menambah informasi mengenai software tersebut. Software yang digunakan yang bisa bekerja dengan Microsoft Office, Office Word, kemudian bisa juga bekerja secara menggunakan online, menggunakan website. Jadi pada saat melakukan citasi atau mendownload software, software tersebut bisa terkoneksi dengan database dari data yang ingin disitasikan atau dimasukkan ke daftar pustaka. Nama softwarenya ya adalah Mendeley. Jadi Mendeley ini merupakan tools atau perangkat lunak yang pembuatannya digunakan untuk melakukan integrasi dalam hal menuliskan citasi. Citasi itu ya yang umumnya dituliskan di bagian akhir dari referensi, misalkan di daftar pustaka ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Itu adalah citation. Citation itu berupa kutipan dalam bentuk yang dikutip itu bisa saja berupa bentuk jurnal atau referensi berupa persamaan matematika atau rumus yang dikutip ke dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian citation ini bisa dikelola secara otomatis. Jadi pada saat sudah melakukan instalasi dengan software Mendeley tersebut, maka ketika ingin menuliskan citasi atau daftar pustaka, maka software tersebut akan memasukkan atau menuliskan secara otomatis atau secara otomatis di bagian referensinya, siapa yang menuliskan, autornya, penulis, kemudian daftar judul yang dituliskan, lalu tahun terbit dari publikasi ilmiah tersebut. Nah, tools Mendeley ini seringkali digunakan ya, seringkali dipergunakan di penulisan karya ilmiah, umumnya dalam hal menulis publikasi berbasis internasional seperti penulisan jurnal internasional atau ada seminar internasional juga sudah menggunakan tools software Mendeley tersebut. Tetapi ada juga yang untuk jurnal-jurnal nasional atau seminar nasional, publisher atau penerbitnya sudah menggunakan tools ini. Jadi tools ini memudah atau membantu untuk menyusun citation secara lebih teratur atau lebih mudah untuk dituliskan ketika ada perubahan. Jadi pada saat melakukan perubahan atau editing, ada citation yang dirubah, maka secara otomatis di bagian daftar isinya atau di referensi tersebut akan mengalami perubahan secara otomatis. Ya, jadi di referensi manager di Mendeley tersebut bisa merecord
atau merekam informasi setiap file sumber referensi. Sumber referensinya itu bisa dimasukkan dalam download berupa jurnal, kemudian website berupa YouTube itu juga bisa dipergunakan di software tersebut. Ya, saya akan lebih cepat lagi menceritakan tentang tools ini. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diskusikan, bisa mengaktifkan atau menuliskan kolom chat, yang mengaktifkan on mic-nya atau menuliskan di kolom chat. Nah, di bagian ini di referensi yang dimasukkan itu bisa dimasukkan ke dalam library. Jadi Mendeley tersebut secara otomatis atau secara otomatis sudah terkoneksi dengan database di internet. Jadi pada saat Anda menulis artikel ilmiah, misalkan jurnal internasional, citasi tersebut akan masuk ke library yang menuliskan atau menulis di citasi Mendeley tersebut. Nanti kita akan coba untuk melakukan demonstrasi ya di beberapa menit ke depan bagaimana menggunakan tools tersebut. Ya, di Mendeley ini banyak hal yang bisa dieksplor ya, seperti mencari berbagai penelitian terbaru atau riset-riset terbaru, ya tinggal menuliskan atau mengetikkan kata kuncinya di bagian Mendeley tersebut, sehingga bisa menelusuri penelitian atau hasil publikasi dari penelitian yang dipublikasikan untuk dijadikan referensi dalam hal penulisan karya ilmiah. Nah, di bagian ini Mendeley bisa digunakan sebagai tools atau software yang memfasilitasi melakukan web import. Jadi Mendeley seringkali kan dalam hal penulisan laporan karya ilmiah itu atau penulisan proposal ataupun skripsi, seringkali melakukan pengutipan dari website, dari web, yang website atau URL atau website yang digunakan tersebut adalah website yang secara umumnya itu merupakan website resmi. Jadi website yang bersumber dari website resmi ini bisa dikoneksikan dengan menggunakan Mendeley. Lalu Mendeley ini, untuk software Mendeley itu dapat digunakan dengan berbagai macam kondisi ya. Jadi ketika mau kondisi offline atau kondisi online juga bisa dipergunakan. Kemudian dalam OS-nya atau operating system yang dipergunakan, Mendeley juga bisa bekerja pada OS Microsoft Windows XP atau Windows 10, kemudian juga bisa dipergunakan dengan OS-nya adalah Mac. Jadi Mendeley ini bisa beroperasi atau bisa bekerja dengan berbagai macam operating system. Ya, untuk melakukan atau membuka Mendeley, nanti bisa mencoba masuk ke tools ini, ke www.mendeley.com. Nanti di bagian situ ada link atau URL yang bisa dipergunakan untuk mendownload software Mendeley. Nah, ini hanya sebagai contoh ya.
di Mendeley tersebut karena banyak sekali citasi atau model style yang dipergunakan di Mendeley. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk membuat daftar pustaka secara otomatis berdasarkan berbagai macam format penulisan. Di Mendeley ini ada format American Psychological Association Style, jadi software Mendeley akan melakukan penulisan secara otomatis jika memilih style penulisannya adalah APA, American Psychological Association. Nah, di bagian lain ada Modern Language Association, kemudian AMA, Turabian, Chicago, dan masih banyak lagi. Tetapi yang umumnya kita sering gunakan kalau di penulisan tugas akhir atau proposal skripsi, umumnya menggunakan Harvard style. Jadi di bagian tersebut bisa memilih penulisan atau memilih style-style yang diperlukan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Ya, jadi sebelum melakukan atau sesudah melakukan instalasi di menggunakan software Mendeley, yang pertama kali dilakukan adalah mensinkronkan Microsoft Office Word dengan tools Mendeley. Jadi di bagian ini perlu dilakukan sinkronisasi antara software Mendeley yang sudah terinstall dengan Microsoft Word. Ya, kita coba untuk melakukan demonstrasi ya, yang belum pernah atau sudah pernah melakukan ini bisa menambah informasi. Nah, di bagian ini saya akan coba lihatkan Office-nya atau Microsoft Office yang ditampilkan. Di sini masih tertulis ada file, kemudian file, home, insert, draw, drawing, design, layout, reference. Nah, di bagian reference ini karena ini belum dilakukan install Mendeley, belum dilakukan instalasi software Mendeley, maka belum ada tulisannya. Nah, lalu bagaimana cara melakukan instalasi? Kita coba masuk ke Google. Di bagian ini ada Google. Di bagian Google, URL Google ini nanti tinggal memilih atau melakukan pengetikan download Mendeley, lalu diklik maka akan keluar list searching-nya. Kemudian pilih bagian download Mendeley, lalu akan keluar URL baru www.mendeley.com download desktop new window. Kemudian bagaimana proses instalasinya, ya disesuaikan dengan OS-nya, operating system apa yang dipergunakan. Jika menggunakan Windows XP, Windows 7, Windows 8 atau Windows 10 berarti menggunakan bagian ini. Kemudian untuk OS yang berbeda seperti menggunakan Mac atau Apple, itu dapat memilih opsi di bagian Mendeley Desktop for Mac dan
untuk Linux bisa menggunakan Mendeley Desktop for Linux. Nah, kita demonstrasikan, kita coba ya untuk instalasi. Pertama kali yang dilakukan, karena ini adalah komputer atau laptopnya menggunakan OS-nya adalah Windows 10, Windows 10. Jadi yang dipilih adalah bagian ini. Jadi bagian download Mendeley Desktop for Windows. Nah, nanti akan keluar informasi untuk melakukan proses download dengan kapasitas size-nya itu tidak terlalu besar ya. 54,9 MB. Jadi kita coba download, ini tadi sudah di-download, saya cancel aja. Lalu masuk ke bagian instalasi atau installer software yang sudah di-download tersebut. Nah, ini adalah tampilan dari Mendeley yang sudah berhasil di-download tersebut dengan size-nya 56,5253 kilobyte, jadi tidak terlalu besar. Kemudian coba di-install. Ya, jadi ketika melakukan instalasi tadi bisa memilih double klik di software tersebut atau melakukan right klik kemudian dipilih run administrator. Jadi langkah selanjutnya adalah proses melakukan instalasi software Mendeley yang bisa dilakukan dengan memilih next. Jadi dilakukan pilih next, kemudian untuk tahap selanjutnya kita mengasumsikan atau menyetujui semua statement atau pernyataan yang dituliskan di Mendeley tersebut. Jadi kita asumsikan kita sudah membaca semua keterangan dan informasi yang dituliskan dan memilih I agree, artinya saya menyetujui untuk melakukan instalasi. Untuk proses instalasi, software yang akan diinstal akan masuk ke dalam drive C, program file Mendeley Desktop. Tahap selanjutnya adalah memilih menu next dan melakukan install. Ya, proses instalasi tidak berlangsung lama ya, ada sekitar 1 sampai 2 menit. Tahap selanjutnya adalah mencoba menjalankan Mendeley tersebut. Jadi di finish, klik finish.
Lalu setelah memilih finish, dijalankan software Mendeley-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari tools Mendeley tersebut. Jadi tampilan awalnya seperti ini, ada keterangan. Yang pertama itu adalah email, kemudian password. Nah, bagi yang belum memiliki database atau belum memiliki data di Mendeley, maka yang harus dilakukan adalah membuat account di Mendeley tersebut. Yang belum memiliki bisa melakukan register ya, register terlebih dahulu. Di bagian menu paling bawah ini ada registrasi atau pendaftaran. Jika sudah, misalkan kita asumsikan sudah memiliki atau sudah mempunyai akunnya, maka yang dilakukan adalah masuk ke Mendeley tersebut. Misalkan di sini menggunakan email, lalu memasukkan password yang dibuat pada saat membuat database di Mendeley tersebut. Yang bisa berhasil atau yang sudah berhasil melakukan tampilan dari software Mendeley-nya yang berhasil sudah ya atau bisa melakukan registrasi, nanti akan tampil keluar tampilan library dari tools software Mendeley tersebut. Karena ini sudah sering kali digunakan, karena saya sering kali menggunakan Mendeley, tools Mendeley, jadi secara otomatis data-data yang pernah disitasi atau dijadikan reference ini menjadikan tampilannya seperti ini. Jadi tampilannya kalau yang baru pertama kali atau belum pernah mendaftarkan atau membuat di database Mendeley, maka tampilan ini akan free atau dalam kondisi kosong karena ini sudah pernah dipergunakan, maka akan keluar tampilan seperti ini. Lalu tahap selanjutnya, karena tadi dia belum tersinkronisasi dengan Microsoft Word atau Office Word, maka yang perlu kita lakukan adalah memilih tools, kemudian mengaktifkan atau memilih install Microsoft Word plugin. Jadi sebelum dilakukan atau membuka Microsoft Office tersebut, langkah awalnya adalah menonaktifkan atau mematikan dulu Microsoft Office-nya. Jadi kalau misalkan Office Word-nya sudah terbuka atau sudah dibuka, yang perlu dilakukan adalah mematikan terlebih dahulu atau menonaktifkan Office Word-nya. Kemudian memilih tools, lalu install Microsoft Word, dan dipilih Oke. Jadi nanti kita coba untuk masuk ke Office Word, apakah dia sudah terkoneksi dengan Mendeley tersebut.
Mohon maaf Pak, suaranya belum masuk. Ya, di bagian ini untuk yang yang sudah berhasil sudah bisa melakukan plugin terhadap software Mendeley-nya, lalu membuka Microsoft Word, Microsoft Office Word-nya, maka akan keluar tampilan Mendeley. Jadi ada tampilan Mendeley, insert citation, lalu di menu inilah kita bisa melakukan citasi atau membuat citasi di karya ilmiah tersebut. Nah, kita coba untuk melakukan demonstrasi ya. Misalkan ini hanya contoh, nanti bisa melakukan dengan hal yang lain. Misalkan saya ambil judul penelitian dari hasil penelitian. Nah, di sini saya akan memasukkan ketikan atau tulisan yang pernah ditulis dengan Mendeley. Oke, jadi saya akan coba copy paste dari hasil penulisan yang pernah ditulis. Ini hanya sebagai contoh, misalkan di bagian awal itu ada introduction atau pendahuluan. Nah, di introduction ini Anda melakukan studi literatur atau literatur review, katakanlah ini hasil ketikannya atau hasil yang disitasi. Lalu di bagian selanjutnya adalah memasukkan sumber referensi ilmiah tersebut. Dimasukkan di reference, lalu di sini kita tuliskan daftar reference, atau dituliskan misalkan karena itu adalah citasi, kita tuliskan ini adalah reference, ini adalah reference-nya. Lalu di bagian ini, bagian selanjutnya memilih insert citation. Nah, karena insert citation-nya itu dia langsung terkoneksi ke Mendeley, maka kita masuk ke Mendeley-nya. Nah, misalkan di sini karena ini database-nya sudah ada atau sudah pernah dipergunakan, misalkan datanya itu berhubungan karena tadi mensitasi tentang aliran jet, maka saya akan coba mencari tentang citasi yang berhubungan dengan jet sintetik. Ya, misalkan ini ya, citasinya itu ya, yang ini
sini ada tentang jet sintetik. Nah, oke. Nah, ini adalah citasi yang mau dimasukkan. Di sini ada tertulis nama penulisnya, autornya. Nah, di sini ada nama autor. Jadi Mendeley tersebut secara otomatis akan membaca nama autornya. Ini ada nama penulisnya. Kemudian ada penulisnya 1, 2, 3. Jadi ada 3 penulis dengan judulnya itu Heat Transfer Mechanism in Unimpinging Synthetic Jet for a Small Jet to Surface Spacing. Jadi Mendeley akan menuliskan judul dari jurnal atau paper yang disitasi tersebut. Di bagian bawahnya ada penulis dari jurnal tersebut, kemudian nama dari jurnalnya itu adalah Experimental Thermal and Fluid Science yang dikeluarkan pada tahun 2008. Nah, karena misalkan ada perbedaan, jadi kalau misalnya di bagian Mendeley tersebut ada perbedaan, misalkan di bagian ini tertulisnya 2009, tetapi di sininya 2008. Ini bisa dilakukan editing atau melakukan perubahan, dirubah di tahun, diketikkan sesuai dengan tahunnya 2008. Nah, setelah melakukan itu, maka langkah selanjutnya itu memasukkan citasi yang dipilih tersebut ke dalam Microsoft Word atau ke dalam Office Word-nya. Untuk memasukkan citasi tersebut, yang perlu dilakukan adalah memilih style apa atau format apa yang dipergunakan. Jadi di bagian ini ada berbagai macam format yang perlu dipilih. Ya, kenapa hal ini belum langsung direspon oleh Office Word-nya? Karena ada proses sinkronisasi dulu dari Microsoft Office dengan Mendeley-nya. Pak, saya boleh izin bertanya, Pak? Ya. Saya Wildan Amrullah Rasid dengan NIM 036, izin bertanya, Pak. Kan saya waktu itu pernah nyari jurnal gitu. Di situ ada, terus habis itu saya biasanya nggak pakai Mendeley sih, Pak. Pun ada Mendeley, tapi saya biasanya lebih suka pakai Word. Terus di bagian Word sama Mendeley itu kan ada tulisan yang DOI sama ISSN. Di bagian terkait ini saya nggak tahu
saya naruh apa itu DOI sama ISSN-nya. Gitu, Pak. Makasih. Iya, untuk apa DOOI ya dan ISSN ya. Jadi kalau di DOOI itu kalau misalnya kita masuk ke sini ya, untuk share screen-nya sudah keluar ya, share screen-nya di layar. Sudah, Pak. Ya, jadi kita lihat DOOI itu apa, ISSN itu apa. Jadi misalkan ini saya pilih Google ya, google.com. Ya, ini misalkan di right click, klik kanan, kemudian, nah di bagian bawah ini memang ada tulisan ini, yang ini ya, https://doi.org/10/11/J-C 2021. Ini adalah kode yang digunakan oleh DOI. Jadi dia menggunakan kode ini untuk melakukan record atau data pencatatan secara digital di database dengan nomornya yang ini. Tapi kalau misalnya ini dilakukan klik dibuka, maka dia akan mengarahkan ke atau mendirect ke langsung ke website tersebut. Lalu apa perbedaannya dengan ISSN ya, kita bisa cari di bagian ini. Kalau untuk ISSN-nya itu di Mendeley di file tersebut tujuannya adalah melakukan atau menyimpan data tersebut untuk di indexing. Jadi misalkan ini case study in thermal engineering. Nah, di sini akan keluar ini ISSN. Tujuannya ini adalah nomor ya, penomoran dari publisher. Ini nama publishernya itu adalah Case Study in Thermal Engineering. Jadi publisher itu banyak sekali nama-namanya. Ada ATE, Applied Thermal Engineering, kemudian ada Case Study in Thermal Engineering. Untuk Case Study Thermal Engineering itu data ISSN-nya itu dituliskan 2214-157X. Nah, kegunaan dari ISN ini untuk melakukan tracking, apakah dia masuk ke dalam Simago GR. Jadi kalau misalkan ini saya copy, lalu masuk ke Google, lalu ketik Simago GR, kemudian diklik Simago GR, kemudian selanjutnya memasukkan nomor ISN tadi. 2214, karena tadi ada strip ya, atau ada tanda strip, itu kita hilangkan. 22141517X.
maka akan keluar secara database di case study in thermal engineering. Jadi di database-nya ini, di database Simago itu akan keluar tulisan case study in thermal engineering. Jika ini dibuka, maka akan keluar keterangan yang menjelaskan dari publisher tersebut. Jadi publisher tersebut berada di country apa, ada berada di negara apa, dia berada di United Kingdom. Kemudian untuk subject area dan kategori yang bisa masuk ke dalam jurnal yang diterbitkan di sana, itu adalah kategori untuk chemical engineering yang berhubungan dengan fluid flow, aliran fluida, dan proses perpindahan, transfer proses. Lalu bidang engineering di bidang teknik, tadi seperti misalkan di mechanical engineering atau di bidang heat transfer, itu juga bisa masuk ke dalam pembahasan case study in thermal engineering. Nah, ini adalah yang tadi ISSN itu bisa diketahui atau bisa diketahui nomornya dari Simago GR. Nah, apa fungsinya ISSN tersebut? Ya, fungsinya adalah untuk mengetahui apakah jurnal ini masih continue atau discontinue. Continue itu artinya masih tetap diterbitkan atau tidak diterbitkan. Jadi dengan memasukkan kode ini, kode ISSN ini di Simago GR, nanti akan ada keterangan dari Simago GR tersebut. Nah, ya ini adalah keterangan-keterangan yang bisa dilihat bagaimana publisher dari jurnal tersebut perkembangannya seperti apa dari tahun ke tahun. Jadi bisa dilihat di bagian ini dia masuk ke dalam kategori jurnal yang masuk ke dalam urutan Q1 di kuartil 1 dengan nilai SJR-nya 2020. Nah, jadi fungsinya untuk ISSN itu untuk membaca atau mengetahui ranking atau grade dari publisher jurnal tersebut. Karena ada beberapa jurnal juga yang kalau misalnya ISSN-nya ada, tetapi pada saat dilakukan tracking, dimasukkan di bagian ini, di database-nya di Simago GR tidak keluar atau tidak muncul, berarti jurnal tersebut belum masuk ke dalam proses ranking dalam hal publisher di jurnal internasionalnya. Sama ini Pak, bisa bertanya Pak. Ya. Berarti untuk ISSN sama DOI itu berarti kalau misalnya ISSN cuma kalau misalkan diminta sama Word atau yang di Mendeley cuma angkanya aja ya Pak, tanpa ada strip koma apa yang strip ini. Ya, angkanya aja. Karena kenapa tadi ada strip ya? Kalau yang tadi itu dia ada strip itu ya tujuannya supaya nah di sini kan ada strip ya, 2214 strip 157X ya, tujuannya strip ini untuk mudah membaca aja, untuk mudah membaca, sama seperti kayak misalkan menulis nomor handphone 0878 strip sekian 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 4 digitnya strip lagi ya, tujuannya adalah untuk mudah membacanya. Karena kalau misalnya
ISR-nya jumlahnya panjang ya, sampai ini kan 8 digit, kalau misalnya sampai 12 digit ya, kalau membacanya dikasih space ada stripnya, ketika mengetik atau membacanya lebih mudah untuk dibaca. Jadi kalau tujuannya strip ini ya fungsinya untuk mempermudah untuk pembacaan. Tapi kalau melakukan pencarian atau searching, coba misalkan di sini dia bisa apakah dia membaca strip juga? Nah, ternyata dia juga membaca untuk stripnya, mau dikasih strip atau tanpa tanda strip juga database dari ranking untuk jurnal tersebut tetap bisa keluar. Lalu untuk DOI-nya itu yang dipakai berarti pakai HTTP sama itu-itunya atau bagaimana, Pak? Sebenarnya tadi kan DOI-nya kan dalam bentuk kayak link gitu, Pak. Ya, untuk DOI-nya itu dia menggunakan ini HTTPS. Jadi menggunakan https://doi.org ini adalah penomoran nomor 10 1016 J-nya itu adalah jurnal, S-nya itu case study, I-nya itu in thermal engineering 2021 tahun 2021 dengan nomornya ini 10 11 06. Jadi untuk penulisannya itu ya dimasukkan semua untuk ininya nomor ininya. Tapi kalau misalnya ingin mengetahui nomornya itu dia biasanya menggunakan ini 2021.10.11.06 itu adalah nomor di OI-nya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti kita pakai dari HTTPS sampai terakhir gitu ya, Pak? Iya, dipakai di situ karena pada saat itu diklik maka dia akan mendirect ke sumbernya, ke sumber website yang ditujunya. Website aslinya, maksudnya website resminya dia akan mengarah ke sana. Menggunakan format apa atau menggunakan style apa yang digunakan, nanti Mendeley secara otomatis akan mengikuti format dari penulisan tersebut. Ya, yang nanti mau mencoba atau ingin mendownload softwarenya bisa melakukan download di website ini di www.mendeley.com, download desktop new window. Kemudian untuk menambahkan reference manager juga bisa mendownload di URL ini, bisa dilakukan. Ya, ini adalah tampilan yang tadi di saat didemonstrasikan. Jadi ada tampilan untuk melakukan download Mendeley disesuaikan dengan OS apa yang dipergunakan. Jika OS-nya itu
menggunakan Mac bisa memilih bagian ini, kemudian menggunakan Linux yang sudah biasa atau sudah terbiasa dengan operating Linux juga bisa menggunakan Mendeley, dan umumnya paling sering itu banyak menggunakan download untuk software Windows. Ya, oke. Untuk Pak, izin selanjutnya, ya. Baik Pak, Ya. nama saya Pak Mulya dengan NIM 181031034. Saya ingin bertanya Pak, yang kan ketika kita pakai Mendeley ya Pak ya, itu kan ada beberapa style ya Pak ya. Ada yang IEEE, ada yang Harvard. Nah, itu bisa nggak sih Pak? Misalnya kalau dalam suatu dokumen ya, suatu dokumen itu bisa menggunakan dua style sekaligus gitu loh Pak. Misalkan kita mau di daftar pustakannya itu kita tampilan IEEE, dan sedangkan yang misalnya di apa ya, di beberapa di beberapa paragraf kita mau menggunakan Harvard gitu Pak. Bisa nggak Pak kalau seperti itu Pak? Terima kasih. Ya, untuk penggunaan, kalau untuk penggunaan penulisan karya ilmiah itu yang lazimnya atau yang sering digunakan itu dia secara konsisten. Jadi yang dimaksud dengan konsisten itu misalkan ini ya, misalkan contohnya yang ini, misalkan ini formatnya satu ya, biasanya satu itu IEEE, pengkodeannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, yang kita gunakan itu adalah keseragaman. Jadi kalau misalnya di daftar apa yang dituliskannya itu sudah menggunakan IEEE, maka yang di bagian referensinya juga sama menggunakan IEEE, karena belum pernah juga ada yang misalkan publikasi jurnal di atasnya itu dia menggunakan sistem penomoran ya, menggunakan IEEE, tetapi pada saat di bagian selanjutnya dia dituliskan dengan format Harvard atau format penulisannya itu tidak menggunakan penomoran. Hal itu bisa saja dilakukan di Mendeley, dipergunakan. Tetapi kalau untuk penulisan secara karya ilmiah atau publikasi jurnal, itu yang perlu diperhatikan adalah konsistensinya. Jadi kalau misalnya konsisten sudah menggunakan IEEE, maka yang selanjutnya itu untuk format penulisannya juga harus sama menggunakan IEEE. Jadi ada keseragaman, jadi ada kesamaan. Misalkan untuk paragraf pertama IEEE, terus paragraf berikutnya berbeda lagi, paragraf selanjutnya berbeda lagi. Untuk Mendeley itu bisa saja dilakukan, tetapi kalau untuk pengerjaan secara publikasi atau menulis jurnal itu saya belum pernah menemukan misalkan ada kombinasi antara berbagai macam format yang dipergunakan. Jadi singkatnya adalah maunya menggunakan apa gitu. Misalkan apakah menggunakan format IEEE dalam referensinya atau menggunakan format yang ini. Yang jadi ketentuannya itu adalah keseragaman dalam penggunaan atau keseragaman dalam penulisan di reference
reference karya ilmiahnya. Tetapi kalau secara penggunaan software, itu bisa saja dipergunakan dengan berbagai macam variasi. Tetapi kalau dalam hal penulisan karya ilmiah, ya harus disepakati dulu mau menggunakan format apa yang dipergunakan. Ya, jadi seperti itu. Secara software, ya software bisa saja melakukan untuk berbagai macam kombinasi, ya, kombinasi penulisan, misalnya IEEE atau Harvard. Tetapi dalam pembuatan karya ilmiah itu yang harus diperhatikan itu adalah keseragaman atau konsistensi dari penulisan daftar referensinya atau daftar pustakanya itu harus seragam dari awal sampai akhirnya itu menggunakan format apa yang digunakan. Oke, saya rasa selanjutnya bisa dilanjutkan untuk presentasi tugas kelompok. Yang belum melakukan presentasi bisa memulai untuk melakukan presentasi dengan share screen di layar. Ya, ya bisa dimulai dengan share screen, kemudian melakukan record dan mengaktifkan on cam-nya pada saat melakukan presentasi. Pak, mohon maaf Pak untuk diizinkan record. Ya, sudah di allowable untuk bisa melakukan record. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ini yang pertama ada bagaimana